Selamat pagi, selamat siang Ibu Indah dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kegagalan pada komponen work roll pada proses heat treatment. Adapun anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri Nicholas Sibuea, kemudian ada Nibras Malik Satyatma, dan ada Muhammad Raka Hutajulu. Pada kesempatan ini kami akan membahas studi kasus kegagalan pada material baja tahan karat martensitik, khususnya yang digunakan pada lingkungan laut. Bodo amat. Presentasi kami terdiri dari beberapa bagian utama, dimulai dari analisis heat treatment, kemudian analisis kegagalan, lalu analisis faktor kegagalan, dan analisis solusi pencegahan dan perbaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis heat treatment. Pada slide ini, kita bisa melihat dua bagian, yaitu gambar A dan gambar B, yang mempresentasikan kondisi hasil perlakuan panas. Pada gambar A, ditunjukkan kondisi struktur awal material setelah proses heat treatment yang tidak optimal. Di sini struktur mikro didominasi oleh martensit tanpa temper yang terlihat lebih keras namun cenderung tidak seragam. Kemudian kita perhatikan pada gambar B, terlihat adanya fase tambahan seperti delta ferrit yang biasanya muncul akibat temperatur austenetisasi yang terlalu tinggi. Selain itu, berdasarkan hasil analisis juga terbentuk presipitasi karbida kromium di batas butir, yang walaupun tidak selalu terlihat secara jelas atau visual di gambar, tetapi sangat berpengaruh terhadap sifat material. Hal ini menunjukkan bahwa proses austenisasi dan tempering tidak berjalan baik, sehingga menghasilkan struktur yang tidak stabil. Akibatnya material menjadi keras tetapi getas, dan ini menjadi awal dari potensi kegagalan. Slide selanjutnya adalah slide analisis kegagalan. Pada slide ini, kita fokus ke gambar A dan B yang menunjukkan kondisi kegagalan material. Di gambar A, terlihat adanya korosi yang cukup parah pada permukaan patahan. Area ini menunjukkan bahwa kegagalan tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi diawali dari proses degradasi material. Kemudian pada gambar B terlihat pola retakan antar butir atau intergranular fracture. Pola ini sangat khas untuk material yang mengalami sensitization. Artinya, batas butir menjadi area yang lemah akibat presipitasi karbida kromium, sehingga retakan lebih mudah berkembang di sepanjang batas tersebut. Jika kita kaitkan dengan kondisi lapangan, kegagalan ini terjadi di area ulir, yang merupakan titik konsentrasi tegangan, jadi bisa disimpulkan bahwa retakan dimulai dari korosi lokal, lalu berkembang melalui batas butir, hingga akhirnya terjadi patah mendadak. Pada slide ini, kita menganalisis faktor penyebab kegagalan berdasarkan gambar A dan B. Pada gambar A, terlihat keberadaan delta ferrit yang memanjang di dalam struktur. Fase ini menyebabkan ketidakhomogenan dalam material. Kemudian, pada gambar B, ditunjukkan adanya perbedaan zona kaya kromium dan miskin kromium berdasarkan analisis SEM atau EDS. Perbedaan ini sangat penting, karena daerah miskin kromium akan lebih mudah mengalami korosi. Dari sini, kita bisa identifikasi beberapa faktor utama. Pertama, faktor metalurgi, yaitu distribusi kromium yang tidak merata akibat presipitasi karbida. Kedua, faktor proses, yaitu kesalahan dalam parameter heat treatment. Ketiga, faktor lingkungan, yaitu paparan air laut
yang mengandung ion klorida. Dan terakhir, faktor mekanik, yaitu adanya konsentrasi tegangan pada ulir. Kombinasi dari semua faktor ini yang akhirnya menyebabkan kegagalan material. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada slide analisis, solusi pencegahan, dan perbaikan. Pada slide ini kita kembali melihat gambar A dan B sebagai perbandingan sebelum dan sesudah perbaikan. Terdapat cara untuk perbaikan, yaitu dengan melakukan heat treatment tempering. Proses yang dilakukan adalah austenisasi pada suhu sekitar 1020 derajat Celcius, kemudian dilanjutkan pendinginan dan tempering pada suhu 600 derajat Celcius. Hasilnya didistribusikan unsur menjadi lebih merata dan sifat mekanik material menjadi lebih baik. Untuk pencegahan ke depannya, dilakukan tahapan parameter heat treatment harus dikontrol dengan ketat. Lalu hindari temperatur berlebih saat austenisasi. Kemudian pastikan proses tempering dilakukan dengan benar. Selain itu, dari sisi operasional, perlu dicegah adanya paparan langsung air laut yang dapat mempercepat korosi. Dengan langkah ini, umur pakai material dapat ditingkatkan secara signifikan.